Menurut buku ini, action aja itu nggak cukup untuk buat kita jadi kaya. Buku ini mengkategorikan action adalah faktor terakhir untuk membuat kita jadi kaya. Untuk menjadi kaya, dimulai dari bagaimana otak kita terprogram mengenai kekayaan. Dan berikut ini adalah rumusnya. Programming di otak itu menjadi thought atau pikiran, lalu menjadi feeling atau perasaan, lalu menjadi action atau tindakan, yang akan menghasilkan result atau hasil. Kita langsung aja ambil contoh. Seringkali ada orang tua yang bilang ke anaknya, kalau terlalu banyak uang akan membuat orang jadi serakah dan bisa jadi berbuat jahat. Otomatis kalimat ini akan terprogram di pikiran anaknya. Anaknya akan otomatis berpikir kalau terlalu banyak uang itu nggak bagus. Karena pikiran ini akan membuat feeling atau perasaan mereka terhadap uang itu menjadi negatif. Perasaan ini akan menuntun action mereka selanjutnya untuk sebisa mungkin nggak usah terlalu banyak mengejar uang. Seperti kerja yang normal aja lah, yang santai aja. Nggak usah terlalu ngejar uang, toh terlalu banyak uang juga nggak bagus. Hasilnya action mereka yang nggak mungkin bisa buat mereka jadi milioner lah. Sekarang kita bedain. Coba seorang tua itu program pikiran anaknya kalau punya uang banyak itu bagus, karena bisa membantu orang yang membutuhkan. Otomatis anaknya akan berpikir kalau uang banyak itu bagus, karena bisa membantu orang yang kekurangan. Karena pikiran ini, feeling anaknya pasti menjadi lebih positif terhadap uang. Feeling positif ini akan menuntun action anaknya untuk sebisa mungkin menghasilkan banyak uang. Seperti kerja keras, menjadi lebih kreatif dalam problem solving. Jadi sebisa mungkin punya banyak uang, karena bisa membantu orang lain. Hasil actionnya, mereka pasti akan menghasilkan kekayaan. Jadi, kalian sudah paham kan bagaimana program tentang uang di otak kita itu penting sekali dari awal. Karena cara otak kita terprogram itu akan membedakan cara, pola pikir, persepsi kita tentang uang. Dan akhirnya akan membedakan action kita untuk mendapatkan uang. Di buku ini ada 17 cara berpikir orang kaya yang harus kita contoh untuk memprogram pikiran kita menjadi millionaire mind. Tapi kita akan membahas 5 cara aja di video ini. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku The Secret of Millionaire's Mind karya T. Harv Eker. Itu jempolnya ditekan dulu yuk. Udah capek nih buat video ini. Dibantu dikit-dikit lah. Kenapa sih? Gak mau bantu-bantu. Anyway, thank you banget kalau sudah di like dan kita lanjut 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama. Rich people believe I create my life. Poor people believe life happens to me. Artinya, cek aja di Google Translate. Anyway, jika kita mau kaya, kita harus percaya total kalau kita yang menentukan nasib kita, terutama itu nasib keuangan kita. Berapa banyak dari attitude kita terhadap uang seperti itu udah nasib. Ambil contoh, aduh, gua emang gak tahan nih kalau lihat diskon. Kalimat seperti ini sudah seperti terprogram di pikiran kita kalau kita itu udah nasibnya nggak bisa kontrol diri kalau lihat diskon. Kita harus 100% percaya kalau kita yang dalam kendali, menentukan kesuksesan finansial kita dan bisa juga kehancuran finansial kita. Kita harus percaya secara sadar atau tidak sadar kalau nasib kita itu bisa menjadi kaya karena diri sendiri. Orang miskin itu selalu merasa dirinya adalah korban. Lu bisa lihat di sekitar lu, atau mungkin lu sendiri yang merasa menjadi korban kemiskinan. Ciri-ciri orang yang merasa jadi miskin itu karena korban adalah seperti berikut. Pertama, orang miskin itu selalu menyalahkan. Mereka nyalain pemerintah, nyalain ekonomi, nyalain pasar saham, nyalain bos mereka, nyalain salah masuk bisnis, nyalain karir mereka, nyalain karyawan, dan paling parah itu nyalain Tuhan. Semua disalahin kecuali diri mereka sendiri. Kedua, orang miskin biasanya mencari pembenaran. Kalau mereka nggak menyalahkan, mereka seringkali mencari pembenaran. Seperti, kalau uang itu bukanlah hal yang terpenting. Uang tidak bisa membeli cinta dan kebahagiaan. Memang cinta tidak bisa dibeli, tapi uang bisa beli rumah. Dan buat orang yang kita sayangin itu hidup lebih bahagia. Orang yang mencari pembenaran karena mereka bokeh, akan selalu tetap bokeh. Orang kaya itu sadar pentingnya uang dan nilai yang bisa mereka berikan ke masyarakat dari uang itu. Ketiga, orang miskin itu suka komplain. Komplain hidup nggak adil lah, komplain nggak punya privilege lah. Lu tahu hukum tarik-menarik kan? Tukang komplain itu udah pasti nggak akan menarik hal-hal positif di dunia ini. Karena hidup mereka selalu penuh dengan hal-hal negatif. Orang positif pun nggak mau dekat-dekat tukang komplain, karena bikin hidup itu tambah pusing.
Orang aja nggak mau deketin, apalagi di Fortuna. Jadi stop menyalahkan, mencari pembenaran, dan stop komplain. Sukses itu kita yang perjuangkan, bukan Tuhan kasih kita cuma-cuma. Bungkusan kedua. Rich people think big, poor people think small. Jika kita mau sukses dan kaya, maka kita harus bisa membawa value atau nilai ke dalam masyarakat. Semakin banyak orang yang bisa merasakan value dari kita, maka semakin tinggi probabilitas kita untuk menjadi sukses. Intinya kita dibayar karena orang mau merasakan value yang kita berikan. Value yang dimaksud dalam buku ini adalah problem solver. Seringkali problem solver itu ditemukan di diri seorang entrepreneur. Buku ini mendefinisikan entrepreneur sebagai seseorang yang mencari untung dengan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Entrepreneur sukses selalu membawa value yang besar ke masyarakat biasanya. Nggak harus entrepreneur juga, profesional atau self-employed seperti dokter, real estate, agent, atau entertainer, atau pengacara, bisnis konsultan, dan pekerjaan-pekerjaan lain itu juga bisa membawa value ke masyarakat. Jika kalian sudah merasa menjadi orang yang sudah membawa value ke masyarakat, kalian perlu tahu ada 4 faktor penting yang menentukan value kalian di masyarakat, yaitu supply, demand, quality, dan quantity. Dari keempat faktor ini, faktor quantity adalah faktor yang penting dan seringkali menjadi masalah. Faktor quantity artinya berapa banyak orang yang bisa menikmati value-nya kita. Kenapa faktor quantity ini sering bermasalah? Karena banyak dari kita yang lebih nyaman dan senang beraktivitas dalam skala yang kecil. Ambil contoh, beberapa pelatih lebih memilih untuk melatih grup kecil. Tapi ada juga pelatih yang maunya melatih dalam grup yang besar. Yang mana yang lebih banyak pendapatannya? Udah pasti pelatih yang melatih dalam grup besar lah ya. Seringkali kita harus berhadapan dengan skala yang besar. Tapi kita merasa takut, kita minder, kita merasa kecil, merasa belum pantas, nggak pede. Takut kemampuan kita dipertanyakan atau diragukan. Kita merasa kurang bernilai. Penting untuk bisa menghadapi rasa takut ini. Mungkin dengan cara latihan atau memperbanyak jam terbang kita. Dan penting juga untuk kalian tahu, mengapa faktor quantity ini begitu penting. Karena semua kesuksesan kita itu bukan hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga bergantung pada orang lain. Artinya, untuk menjadi sukses, kita harus bisa mendistribusikan value kita ke banyak orang, ke orang lain. Semakin banyak orang yang terbantu, maka semakin cepat kesuksesan yang datang. Pertanyaan penting yang mungkin bisa menjadi pikiran untuk kalian. Jika lu merasa punya alasan baik dan bagus untuk membawa kebaikan untuk banyak orang, kenapa harus nunggu orang lain yang melakukan hal tersebut? Kenapa nggak lu aja yang kerjain? Why not you? Semoga kalian sukses ya. Bungkusan ketiga. Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problems. Menjadi kaya itu bukan hal yang gampang, bos. Kecuali lu terakhir jadi pangeran Raja Arab. Perjalanan orang kaya, self-made millionaire, itu penuh dengan keringat, darah, lika-liku, panas, hujan, penuh masalah, dan perjuangan. Bedanya orang kaya dengan orang miskin adalah, orang kaya, kalau ketemu masalah, mereka hadapin masalahnya, mereka cari solusinya. Kalau orang miskin ketemu masalah, mereka biasanya kabur, mereka takut dengan namanya masalah. Orang miskin itu kebanyakan mikir masalah apa yang bisa terjadi. Ketika sudah kepikiran semua masalahnya, habis itu mereka kabur. Padahal belum tentu juga terjadi itu masalahnya. Orang miskin memilih untuk menjauhi masalah. Ada kesulitan sedikit, langsung menyerah. Tujuan hidup orang miskin itu adalah mencari yang aman aja. Dan kita semua tahu, kalau musuh terbesar perkembangan diri manusia adalah zona nyaman atau rasa aman. Jika mau sukses, jangan mikirin cara untuk menjauhi masalah. Kita harus mikir bagaimana caranya kita berkembang, bertumbuh lebih besar daripada masalah yang dihadapi. Perkaya mental, pikiran, dan wisdom kita, supaya masalah besar terlihat menjadi masalah kecil. Dan jika lu berdoa sama Tuhan, jangan minta dijauhkan dari masalah, tapi minta diperkuat bahu kita agar kita bisa memikul beban tanggung jawab yang lebih berat. Minta agar wisdom kita diperkaya, supaya kita lebih siap menghadapi masalah yang datang. Dan perlu kalian tahu juga, selama kita masih bernafas, kita pasti akan dihadapi masalah. Lu mau ngumpet di ketek mak lu juga, pasti masalah akan datang.
Jadi jangan mencari cara untuk menjauhi masalah, tapi cari cara untuk memperkaya pikiran, mental, dan wisdom kita agar kita siap menghadapi masalah yang datang. Dan jika Tuhan mau menitipkan harta yang banyak, pastinya Tuhan mau nitipin ke orang yang bisa bertanggung jawab besar, kan? Bungkusan keempat, rich people are good receiver, poor people are bad receiver. Banyak orang yang susah menerima. Banyak orang yang diberikan pujian, hadiah, atau apapun itu sering merasa sungkan, seperti tidak layak menerima hal tersebut. Ambil contoh, ketika orang kasih pujian, kita sering kali sungkan, seolah menolak menerima pujian itu. Ya mungkin pembenarannya kita mau rendah hati, tapi ini adalah tanda kalau kita itu poor receiver. Nantinya, jika ada yang memberikan pujian, kita bisa cukup bilang terima kasih. Biasa aja kan kedengerannya, dan nggak kelihatan sombong juga kan? Perasaan tidak layak ini adalah hal yang membatasi kita untuk menjadi sukses. Ambil contoh, apa Presiden Jokowi ketika calonin diri sebagai presiden merasa nggak layak jadi presiden? Pasti Pak Jokowi merasa layak jadi presiden, makanya dia calonin diri sebagai presiden. Kalau Pak Jokowi nggak merasa layak, udah pasti dia nggak jadi presiden sekarang. Apa Pak Prabowo merasa dirinya layak menjadi presiden? Pasti dia merasa layak menjadi presiden. Kalau enggak, dia nggak mungkin calonin diri. Jadi rubah mindset kita untuk menjadi good receiver. Kalau kita itu layak untuk segala kekayaan yang dititipkan Tuhan. Kita harus pede kalau diri kita layak untuk menjadi milioner. Bungkusan kelima. Rich people are choose to get paid based on result. Poor people choose to get paid based on time. Orang miskin lebih suka hal-hal yang pasti. Kenapa mereka suka kepastian? Karena mereka takut atau nggak pede jika dibayar berdasarkan performa mereka. Mereka takut ngetes value atau nilai mereka di masyarakat. Karena itu orang miskin lebih suka digaji, dibayar berdasarkan waktu. Tentu saja orang yang dibayar berdasarkan waktu tidak akan kaya, karena waktu itu terbatas. Orang miskin dan orang kaya sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Jika harga per jamnya itu 300.000, maka sehari maksimal cuma bisa dapat 7,2 juta. 24 dikali 300.000. Itu pun kalau lu kerja terus-terusan 24 jam. Good luck, bos. Dibayar berdasarkan waktu itu punya batasan maksimal. Lu mau pendapatan lu punya batasan maksimal? Ya enggak lah ya. Batasan minimal ya boleh. Bedanya, orang kaya lebih memilih dibayar berdasarkan hasil atau performa. Orang kaya biasanya punya pemasukan dari bisnis mereka, atau komisi, atau investasi, atau profit sharing dengan bisnis. Pemasukan tadi semua nggak ada batasan maksimal. Dalam waktu 24 jam, mereka bisa aja dapetin lebih dari 7,2 juta per hari. Orang-orang kaya itu percaya dengan diri mereka sendiri. Mereka percaya dengan value atau nilai yang mereka bawa ke masyarakat. Sedangkan orang miskin nggak pede kalau mereka bisa membawa value atau nilai ke masyarakat. Makanya mereka butuh pendapatan tetap sebagai jaminan kenyamanan buat mereka. Karena itu, penting sekali untuk bisa sedini mungkin membangun bisnis, mencari pendapatan komisi, berinvestasi, dan sharing bisnis mungkin. Hal ini agar kita bisa punya pendapatan yang tidak ada batasan maksimalnya. Penting untuk kalian tahu kalau buku ini juga menyuruh kita memprogram otak kita untuk memperbudak uang agar bisa bekerja menghasilkan uang lagi. Dan juga menyuruh kita memprogram otak kita untuk bisa mengatur keuangan. Gue sudah menjelaskan hal-hal ini secara detail di video buku Total Money Makeover, video buku The Richest Man in Babylon, video buku The Millionaire Next Door. Gue taruh linknya di akhir video ini jika kalian mau nonton. Jadi, untuk menjadi kaya itu gak cukup untuk action doang, tapi kita harus punya program pikiran yang benar dulu. Seringkali alam bawah sadar kita menjauhkan kita dari kesuksesan kita karena keraguan, rasa takut, dan faktor-faktor lain. Karena itu penting untuk betulin pemikiran kita tentang uang, tentang kesuksesan, sehingga kita lebih berani dan lebih lapang menerima kesuksesan. Dan akhir kata, video ini dibuat untuk entertainment aja. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya. Cek videonya juga Total Money Makeover dan The Richest Man in Babylon, ada di sini nih. Jangan lupa tekan itu tombol like-nya. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!